Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jemaah agar dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone, untuk sementara waktu mohon HP-nya dinonaktifkan. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh mengumumkan sebagai berikut. Adapun hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.852.000, Rp3.852.000. Adapun tata laksana dan waktu pelaksanaan salat Jumat pada hari ini yakni tanggal 7 April 2023 adalah pukul 12.45 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Muhammad Muslim MA, Imam Ustadz Rizky Mauliza MA, sedangkan muazin Ustadz Muhammad Yoga Pratama. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, dipersilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang rahmati Allah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya adalah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan diiringi dengan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Jemaah salat Jumat yang rahmati Allah, pada hari ini kita berada pada tanggal 16 Ramadan. Sudah berlalu setengah Ramadan. Ada ungkapan pepatah Arab mengatakan nisfu Ramadan qad dhahab wa nisful akhar zahab. Setengah Ramadan telah berlalu dan setengah Ramadan lagi adalah kesempatan emas kita untuk tidak boleh kita lalaikan, apalagi kalau kita melihat bagaimana pola ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terkhusus berkaitan dengan Ramadan ini adalah semakin ke penghujung Ramadan maka beliau semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Ini yang seharusnya menjadi contoh bagi kita bersama sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kata pepatah tadi, wa nisful baqi zahab. Ya zahabun, ya zahab pertama zahaba artinya pergi, fi'il. Dan zahab yang kedua adalah zahabun artinya emas. Artinya apa? Ini 10 setengah terakhir ini jangan kita sia-siakan, masih ada kesempatan kita, apalagi nanti 10 terakhir di mana terdapat di salah satu malamnya adalah malam Qadar atau Lailatul Qadar, yang tentunya ini merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh siapapun yang ingin masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Maka sekali lagi bagi kita yang sudah melalui 15 hari Ramadan dengan baik, mari kita pertahankan, mari kita tingkatkan. Dan barangkali ada di antara kita yang masih memiliki kekurangan-kekurangan dalam ibadahnya, mari di sisa waktu yang ada kita tingkatkan, jangan lagi kita lalai untuk mendapatkan pahala dan ganjaran-ganjaran terbaik di bulan Ramadan yang mulia ini. Jemaah salat Jumat yang rahmati Allah, beralih kita kepada kondisi kita meskipun kita dalam bulan Ramadan. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan adanya penemuan anak bayi di pinggir jalan. Dan ternyata kalau kita mundur ke belakang bahwa kasus seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Bahkan kalau kita mengutip salah satu perkataan pejabat pemerintah Aceh, dimulai dari tahun 2020 atau sebelumnya itu cenderung meningkat kasus pembuangan anak.
Beliau mengatakan ada sebahagian kecil penyebabnya adalah karena kondisi ekonomi orang tua. Tapi rata-rata atau kebanyakan penyebabnya itu adalah karena kasus perzinaan. Yang tentunya ini sebuah fenomena, dan biasanya memang maksiat itu di pemberitaan seperti kasus fenomena gunung es ya, yang kelihatan mungkin 20-30%, tapi yang di dalam itu ada sekitar 60 atau 70%. Ini yang nampil di berita ya. Bagaimana kalau kita set yang terjadi di lapangan, di masyarakat, bahwa kasus perzinaan, kasus pergaulan bebas itu, termasuk kita sendiri di Banda Aceh ini, itu sudah menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Yang ini tidak boleh kita anggap sepele. Jemaah salat Jumat yang rahmati Allah, maka sangat pantas ya kalau kita melihat bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam banyak ayat mengingatkan kita dengan zina ini sendiri ya. Di dalam surat Al-Isra ayat 32 Allah bahkan menyebutkan dengan kalimat wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah, jangan kalian dekati zina. Ada ayat ini Al-Isra 32 ini, meskipun dia ringkas, tapi kalau kita coba membaca sejumlah tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama kita, maka cukup banyak pesan-pesan yang Allah ingin sampaikan melalui surat Al-Isra ayat 32 ini. Yang pertama, ya, kata para ulama kita, para ahli mufassirin, ya, dimulai dari Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir, ya, Al-Imam Ibnu Sa'di dan beberapa penulis tafsir yang lain, kenapa Allah tidak mengatakan wala taznu, tetapi Allah mengatakan wala taqrabu, jangan kalian mendekati. Para ahli mufassirin mengatakan larangan Allah jangan mendekati itu lebih kuat dibanding ketika Allah mengatakan jangan berzina. Artinya apa? Pengharamannya lebih keras. Mendekati jalan-jalan menuju zina saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan perbuatan zina tersebut. Jemaah salat Jumat yang rahmati Allah. Dan ternyata memang kalau kita melihat ya, bagaimana nanti di ujung ayat juga kata Allah innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Perbuatan zina itu kata Allah adalah fahisyah. Para ahli mufassirin mengatakan fahisyah itu artinya adalah puncak kemaksiatan. Jadi bukan kemaksiatan biasa. Ya, apa istilahnya kalau di negara kita? Extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Jadi zina itu Allah istilahkan dengan fahisyah karena memang dia adalah kejahatan luar biasa. Mari kita lihat apa kata Allah ya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 68 sampai 70 ketika Allah bercerita tentang sifat-sifat orang beriman. Kata Allah, orang beriman itu adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yang pertama sifat orang beriman itu dia tidak akan mensyirikkan Allah dengan rob-rob yang lain, dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Selanjutnya kata Allah yang kedua apa? Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Sifat orang beriman kedua adalah mereka tidak akan membunuh jiwa kecuali dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga kata Allah wala yaznun, dan dia tidak akan melakukan perbuatan zina. Imam Ahmad mengatakan kalau kita lihat bagaimana Allah menyandingkan kesyirikan, pembunuhan dengan perbuatan zina, maka kata Imam Ahmad, aku tidak mendapati dosa yang lebih besar setelah pembunuhan kecuali perbuatan zina. Dan ternyata menarik kata para ulama kita, termasuk kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, kalau kita melihat surat Al-Isra, kenapa Allah iringkan di Al-Mu'minun 68 sampai 70 tadi antara perbuatan membunuh dengan perbuatan zina. Kata Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir, itu bisa kita lihat kenapa juga nanti di ayat Al-Isra 32 itu larangan zina.
Tapi di 31 Allah cerita apa kata Allah? Wala taqtulu auladakum. Jangan kalian membunuh anak kalian. Di 32 kata Allah, wala taqrabuz zina. Jangan kalian melakukan perbuatan zina. Di ayat 33 kata Allah, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan sekali-kali kalian menghabisi nyawa seseorang kecuali dengan ketentuan dari Allah tabaraka wa taala. Jadi Al-Isra ayat 32 ini dikawal dengan ayat larangan membunuh. Ada apa? Kata para ulama kita, memang ternyata zina itu salah satu dampaknya adalah melakukan pembunuhan. Baik pembunuhan anak, ya, aborsi, atau bahkan sudah lahir dibunuh. Ini di Al-Isra 31. Kata Allah, jangan dibunuh anak itu. Maka nanti di 32 para ulama kita mengatakan, kenapa setelah larangan membunuh anak Allah cerita jangan berzina? Karena memang salah satu penyebab orang melakukan membunuh anak itu adalah karena perbuatan zina. Dan lebih dahsyat lagi di 33 kata Allah, jangan membunuh, karena ternyata melakukan zina itu tidak hanya menyebabkan pembunuhan terhadap anak hasil zinanya, tapi juga akan membunuh orang-orang yang terlibat ya di dalam perbuatan tersebut. Maka zina ini salah satu dampaknya adalah terjadinya pembunuhan, waliyadzubillah. Dan pembunuhan itu dosanya sangat besar. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh rusaknya Ka'bah itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya satu nyawa manusia tanpa haknya. Bukan berarti kita mengatakan silahkan Ka'bah dirusak, tidak. Merusak Ka'bah itu dosa yang sangat besar. Tapi ingat kata Rasulullah, membunuh satu jiwa itu dosanya lebih besar daripada merusak Ka'bah itu. Bayangkan kalau ada orang merusak Ka'bah sekarang, apa yang akan terjadi? Semua umat Islam akan marah. Kenapa? Penghinaan itu terhadap umat Islam. Apalagi kata Rasulullah, membunuh satu jiwa yang itu bukan karena haknya. Termasuk seorang ibu atau seorang bapak yang membunuh anaknya karena hasil zinanya, takut ketahuan. Atau membunuh orang-orang lain yang ternyata menyaksikan atau melaporkan perbuatannya tersebut. Maka pantas nanti kata para ulama kita, Allah mengatakan wasa'a sabila. Zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan jalan yang jelek. Apa maksud jalan di sini? Kata para ulama kita, karena memang zina itu ibarat sebuah perjalanan. Menujunya perlu perjalanan. Dan setelah zina itu juga akan ada perjalanan-perjalanan maksiat yang lainnya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, barangkali untuk zina kita semua sepakat. Tetapi sebahagian masyarakat masih lemah di dalam mengingat peringatan Allah, wala taqrabu, jangan mendekati. Karena sebagian orang yang dia pahami yang haram itu zina. Betul. Tapi ingat kata Allah, jangan dekati. Karena mendekati zina saja haram. Dan kalau kita lihat fenomena terjadinya pembuangan anak, atau bahkan mungkin nanti akan terjadi pembunuhan anak karena kasus zina, saya secara pribadi kalau melihat pola hidup sebahagian masyarakat di Banda Aceh ini tidak mengherankan. Kenapa? Karena jalan-jalan menuju zina itu cukup terbuka luas. Kita bisa melihat yang pertama bagaimana di tempat-tempat umum perbauran antara laki-laki dengan perempuan seakan-akan sudah tidak ada batas. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi jemaah Jumat yang rahmati Allah, saat sekarang ini karena sedang bulan Ramadan, lagi tren buka bareng, buka bersama. Tapi coba kita perhatikan yang dilakukan sebahagian mahasiswa, dilakukan sebagian orang. Ketika mereka buka bersama, justru mereka menggabungkan antara laki-laki dan perempuan. Padahal puasa itu kata para ulama kita, salah satu fungsinya adalah menutup celah syaitan. Karena dengan puasa, rasa lapar itu, ya, kurangnya makan itu menutup celah syaitan untuk masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga syaitan untuk menggoda manusia kesempatannya lebih kecil, meskipun tetap terbuka peluangnya. Tapi yang anehnya, ketika dia berpuasa, salah satu tujuannya adalah menutup celah syaitan,
Tapi justru dia buka dengan apa? Celah-celah yang lain. Saya pernah diundang di beberapa acara buka puasa bersama. Saya sempat tegur panitia. Saya bilang kita sedang puasa. Kita berharap takwa Allah, berharap ibadah kita diterima. Tapi bagaimana mungkin itu terjadi kalau ternyata kita berbuka laki-laki dengan perempuan berhadapan. Si perempuan dandan dengan semenor-menornya, yang itu sebahagian tidak dilakukan kecuali seorang istri ketika dia berhadapan dengan suaminya di kamarnya. Tapi itu dia lakukan di dalam dia ketika berbuka puasa. Di hadapan siapa? Di hadapan laki-laki. Itu di bulan Ramadan. Silahkan cek di luar bulan Ramadan, di kafe-kafe. Bagaimana percampuran laki-laki dengan perempuan begitu cukup marak. Tentunya ini jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah membutuhkan partisipasi dari kita sekalian agar ledakan-ledakan pembunuhan anak, ledakan-ledakan pembunuhan yang disebabkan perzinaan tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Ini butuh perhatian dari kita semua. Dimulai dari mana? Dimulai dari bagaimana kita memperkuat edukasi di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bagaimana orang tua punya peranan besar untuk mendidik anaknya. Mendidik yang pertama dari segi bagaimana memakai pakaian sesuai dengan aturan yang telah diterapkan Islam. Mendidik bagaimana pergaulan di dalam rumah. Rasulullah SAW mengatakan seorang anak itu kalau sudah berusia 7 tahun, apalagi sudah sampai 10 tahun, maka tidak lagi boleh wa farriqu bainahum fil madaji, harus dipisah tempat tidurnya. Karena jangan sampai kita sibuk memperbaiki di luar, ternyata di dalam rumah sendiri kita melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan anak itu terjatuh kepada perbuatan zina atau kepada perbuatan-perbuatan seksual, kejahatan seksual yang lainnya. Dimulai dari rumah tangga. Masing-masing orang tua hendaknya memperhatikan pola pergaulan anaknya. Ketika anaknya keluar malam, hendaknya diperhatikan. Orang tua harus menjadi orang yang punya kebijakan tegas. Jangan sampai anak perempuan masih jam 11 malam, 10 malam masih di luar, tidak jelas dengan siapa. Dan juga bagi para pemilik kebijakan, hendaknya memberikan perhatian bahwa di mana di tempat-tempat kerja semaksimal mungkin untuk diberi dipersempit percampuran antara laki-laki dengan perempuan. Karena percampuran laki-laki dengan perempuan inilah salah satu yang menyebabkan atau menimbulkan gairah baik antara laki-laki dengan perempuan. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah menghiasi manusia itu yang laki-laki suka perempuan, yang perempuan suka laki-laki. Ini Allah yang mengatakan, yang menciptakan kita. Maka jangan kita merasa lebih pintar dari Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Karena setiap laki-laki atau perempuan punya daya tarik sama lawan jenisnya. Maka Allah atur untuk tidak terjadi perbauran. Allah atur agar laki-laki menjaga pandangannya. Apa kata Allah? Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Wahai orang-orang beriman, jaga pandangan kalian. Pandangan ini tidak boleh dilepas begitu saja. Hendaknya memandang hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, bukan yang diharamkan. Karena kalau perbauran terjadi, pandangan dibiarkan, ini akan memompa syahwat baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Maka jangan sampai kita hanya menunggu angka-angka keterkejutan, tapi kita lalai untuk menutup celah-celah ini. Sekali lagi, ini butuh edukasi, butuh kebersamaan dari kita, baik dari tingkat keluarga maupun juga para pemegang kebijakan umum untuk bisa mempersempit perbauran, percampuran antara laki-laki dengan perempuan. Dan juga dari sisi perempuan hendaknya menjaga pakaiannya, hendaknya tidak keluar rumah kecuali dengan menutup auratnya secara sempurna, dan hendaknya juga tidak melakukan perjalanan-perjalanan jauh tanpa ditemani oleh orang-orang atau oleh mahramnya, dan hendaknya juga menjaga dirinya. Dan Al-Imam Syafi'i dalam beberapa bait syairnya mengingatkan, fa inna zina dainun in aqradtahu kana al-wafa'u fi ahlika baitika fa'lami. Kata Imam Syafi'i, peringatan kepada orang-orang yang sudah tinggi syahwatnya, yang sudah berkeinginan melakukan zina atau sudah melakukan zina. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wahai kaum muslimin, ingatlah bahwa zina itu adalah hutang.
dan pembayarannya atau tebusannya adalah di anggota keluargamu. Maka jangan sampai dia melakukan zina terhadap orang lain, maka Allah tebus dengan anggota keluarganya yang akan dizinainya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita jadikan momen ya untuk kita semakin memperhatikan ya hal-hal seperti ini, termasuk bagaimana menjaga pergaulan dan tata cara berpakaian serta pandangan kita, dan juga menjaga tontonan-tontonan kita, yang dengan hal itu insya Allah ya kita bisa memperkecil ya, minimal atau bahkan kalau memang bisa kita hilangkan ya kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus perjinaan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, yang insya Allah dengan kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah, kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita semua ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu wa'tadidu sufufakum. Soft, lurus, rapat dan rapi. Telepon genggam mohon dinonaktifkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو